Lo mau jual handphone, temen gue perlu itu handphone. Nah, gue di tengah-tengah posisinya. Kan gue berarti bisnis jualan handphone tanpa pakai modal kan, cuma modal itu, modal network. Gue kenal lo, gue kenal dia. Nah, lo suka apa enggak dengan bisnis yang begitu? Katakanlah ini misalnya harganya misal 40.000, katakan ya, si ini 40.000. Itu dari HPP tuh lo up lagi biasanya berapa persen? Atau ya udah suka-suka lu aja, udah kayaknya jual segini deh gitu. Oh, enggak, lihat pasar tetap. Gitu ya. Sampai gue tuh kadang-kadang mikir, ini terakhir marketplace yang bisa main ini cuma orang yang punya brand deh kayaknya. Oke, nah ketemu lagi sama Mas Kairo, ya Mas Spice Guy. Nah, jadi guys, ceritanya nih taping ini dibuat, idenya adalah buat menjawab teman-teman, bro. Jadi teman-teman tuh yang mau mulai bisnis, mereka tuh bingung mulai dari mana. Ada bahkan yang kadang barangnya udah datang terus bingung mesti ngapain. Nah, ini kita mau bahas step one on one-nya atau kayak manual. Jadi teman-teman nanti kalau nonton bisa diulang-ulang nih. Buat jadi panduan gimana sih kalau jalanin bisnis dari awal sampai nanti dia running. Khusus hari ini gue sampai bikin notes di handphone. Gua nggak biasa, nggak pernah bikin notes lagi. Tapi ini hari gue mulai bikin notes. Jadi coba kita mau mulai dulu. Kita bahas satu-satu biar orang tahu kita ini proven atau enggak dalam ngejalanin bisnis. Nah, bisnis lu apa sekarang? Oke, yang sekarang ya. Ya, Ada Cairo Food. Cairo Food berarti yang bumbu ya. Ini nih, Cairo ini. Food, yes. Ini produknya Ini Cairo Food. bumbu. Terus ada Tahinix, itu kayak selai wijen Oh, gitu. selai wijen ya. Sama ada Halal Waste, itu untuk frozen food. Oh, namanya halal waste itu ya. Halal Waste, Iya, karena iya, yang iya. piramida susah. Iya, yang piramida tuh ternyata. Nanti kita bahas kenapa itu penting penamaan itu. Siap. Nah, terus gue sendiri memang bisnis dulu gue awal bisnis SD jual ayam goreng sama Milo. Terus habis itu gue bisnis jual minuman, detailing mobil, kue, apalagi ya. Terus fashion, nah terakhir fashion gitu. Jadi udah cukup banyak bisnis. Nah, Pati sendiri sebenarnya basicnya itu bisnisnya nggak cuma itu kan. Sebelumnya ada lagi, iya. Sebelumnya ada lagi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita berdua ini memang udah terjerumus di dunia bisnis karena memang harus, ya begitulah udah ceritanya gitu. Nah, itu cerita bisnisnya. Nah, kita mau bahas nih sekarang. Kalau lu tuh sebenarnya lebih suka bisnis tuh kayak gimana? Jenis bisnisnya? Apapun bisnisnya, autopilot buat gue tuh penting. Jadi autopilot tuh buat yang dia running tanpa ada elunya di situ. Tanpa ada guanya. Tanpa ada elu. Yes. Apapun itu. Apapun itu. Apa harus ke F&B kalau lo? Enggak. Apapun itu. Yang penting bisa running otomatis. Guanya nggak perlu repot di situ. Iya. Dan yang kedua pastinya halal. Oh iya sih, iya benar. Yang haram autopilot juga ada. Oh iya. Oh iya dulu bukan haram, bukan. Oke. Gitu lah. Jadi pokoknya mau F&B ke atau bahkan fashion misalnya lo nggak ada isu, yang penting dia bisa di autopilot. Oke. Nah, sama kalau gue juga sebenarnya bisnis gue tuh suka tipe bisnis atau mulai biasanya bisnis tuh dari duit yang kecil dulu. Jadi duit yang kecil. Jadi kayak ya let's say dari 0 rupiah bahkan modal networking terus di develop gitu, ditinggal atau nggak ditinggal autopilot atau nggak autopilot itu buat gue isu yang lain sebenarnya. Oke, itu bisnis yang lo suka. Ini preferensi berarti. Preferensi ya? Kan ya. Jadi teman-teman ini preferensi ya. Artinya Mas Pati yang begitu. Nah gue juga ada preferensinya gue seperti apa. Siap. Nah kita mulai dengan riset. Oke. Nah riset produk khususnya. Lo riset produk yang ditawarin itu lo mulai ngerisetnya bagaimana biasanya? Oke, ini penting ya membedakan antara produk sama jasa. Iya. Tadi gue mau nambahin sebenarnya. Yang gue hindari itu jasa. Oh, lo hindarin jasa? Gue sangat menghindari jasa. Oh, jadi gue lebih prefer produk. Karena lo terlalu human banget lah ya kalau yang jasa. Gak tahu ya, gue ngerasa kalau jasa, gue gak suka. Iya, simpel itu. Bukan lo lah gitu ya. Bukan gue. Walaupun di Cairo Food sendiri ada jasanya. Jadi jasanya tuh kayak kalau perusahaan mau bikin bumbu, tuh kan kita kan discuss. Tapi in the end yang di deliver adalah produk. Outputnya adalah produk kan. Iya, gitu. Oke. Jadi lo kalau riset biasanya lo mulai dari mana? Riset nama dulu kalau gue. Jadi buat gue tuh nama itu sangat amat penting.
Ya, Oke, nama benar sih. dalam term adalah ya pasti kan tentuin mau bisnis apa. Iya. Habis pilih bisnisnya apa, pilih namanya apa, ya kan. Nah, nama ini nggak cuma nama ya. Nama itu kan ada banyak yang aspeknya kan. Pertama dari artinya apa, ya Oh, kan. jiwa dari namanya gitu Iya, ya. karena nama adalah doa, gitu ya. Oke, Jadi betul kalau ya. salah milih nama, Jadi artinya doa. doa itu bener-bener banget. Dulu kan Oke. ingat kan gue pernah punya bisnis tuh yang logonya cencorang kan. Oh, iya Nah, iya. logo dan namanya cencorang ya. Iya. Apa sih sifat cencorang gitu? Cencorang itu kan dia habis kawin tuh ya, si betinanya makan si jantannya. Oh. Nah, itulah kejadian di gue juga seperti itu. Oh, sampai Kan bener-bener abis ya. itu gue Omongan dimakan doa ya. kan. Nah, itu. Iya. Jadi hati-hati gitu sama Soal- nama. Jadi nama tuh benar-benar harus dipilih, dipikir banget kira-kira namanya cocok. Di bahasa lain ada makna yang lain nggak? Itu juga Oke. penting. Sama social appearance ya, apa gue lupa namanya. Isinya sosialnya, maksudnya kayak websitenya, domainnya udah ada yang ngambil belum, sosial medianya udah ada yang ngambil lo belum. berarti risetnya lu langsung sampai ke sana gitu Iya, ya. sampai ke situ. Oh, bukan yang gue pokoknya mau mikir gue jual apa dulu deh gitu. Gini Pak, bisnis itu kan kita luangin waktu sama apa ya, modal kan. Uang, Ya lo capital di situ. serius gitu, jangan cuman hit and run. Kalau itu itu lo mau nipu namanya. Orang kebanyakan gitu tuh, dia nggak mikir nama toko serba ada misal. Habis itu dia kayak terkunci di lingkup itu gitu kan. Oke, jadi riset lu adalah nama sampai ke perintilan belakangnya. Perintilan tuh harus langsung harus dicari. Harus haki ya, tuh udah Oh, itu pasti penting, nomor itu satu. penting. Itu penting. Abis udah fix semuanya tuh buru tuh. Kita udah bikin kayak apa sih namanya? Timeline-nya Timeline gitu ya. Oh, milestone ya bilangnya. Ya, milestone apa timeline, milestone, kalau itulah. iya, oke. Gue sorry ya, kayak gue tuh nggak terlalu dengan istilah-istilah seperti itu. Karena kayak technical banget kan, gitu kan. Gitu. Tapi kita ngerti konsepnya maksudnya apa. Iya. Nah, terus daftarin haki juga. Itu daftarin Itu haki penting, harus itu penting. harus didaftarin. Penting. Udah itu dulu tuh paling penting sebelum ke yang lain-lain. Jadi lu modal invest awal di itu dulu ya. Menurut gue tuh itu udah haki aja udah 1,8 juta per kelas. Iya. Nah, belum berapa kelas mau daftarin. Lu tahu nggak kalau orang online itu mereka mesti daftar 2 kelas. Yes, tergantung Iya, makanya. produk apa sama kelas 25 biasanya tuh. Tergantung. Iya. Kalau Dia kayak jual online gua kan? 4 kelas tuh daftarin. Gitu. 1,8 kali. Nah, jadi 1,8 itu per satu kelas, guys. Per satu Kalau kelas. lu ada produk apa brand lo itu menjual 2 kelas, biasanya minimal 2 kelas kalau online. Itu ya lu mesti daftar 1,8 kali 2. Yep. Nah, oke. Gitu. Jadi riset lu gitu, oke. Riset gue gitu. Cara riset lo dari mana? Sorry? Cara riset tuh lo lihat aja benchmark atau lo bener-bener ngetik, ngulik di Ini komputer. masih ngomongin nama atau Masih produk? ngomongin berarti produk nih. Kalau Udah produk sekarang ya. udah produk nih, Nama produk udah dulu ya. ya. Kalau nama kan ya tinggal cari sosial media dan cari. Iya. Kalau produk, Hmm. ya kalau produk itu pastinya gue nomor 1 marketplace ya. Gue lihat dulu ya. Oh, benchmark ke situ. Iya, Udah paling gampang ya. marketplace. Gue lihat dulu. Lo kasih case tadi lah. Mau produk apa misalkan? Kalau lu bumbu udah ngelot. Jangan bumbu yang lain lah ya. Let's say misalnya handphone juga jangan. Lilin. Lilin. Ya oke lah lilin misalnya, Lilin, anggaplah ya. lilin Ini gitu. tahu tiba-tiba gue muncul aja gitu lilin. Lilin gitu kan, ya. Iya oke lah Kenapa lilin. lo lilin? Soalnya ini ada lilin belakangnya tuh. Iya ada lilin sih. Oh iya lagi. Lilin Oh banyak iya kan? iya. Nah, Lilin jadi lah lilin gitu. ya. Lilin. Nah, target pasarnya mau apa dulu gitu kan? Tentuin Oh, dulu. oke. Gue mau jual lilin buat siapa? Oh, Ya kan? bahasa tekniknya pesona, bayar pesonanya. Ya, Kayak begitulah anggaplah ya. segmen marketnya. Segmen market. Ya, lo mau jual ini buat siapa? Oke. Apakah buat simply buat kalau mati lampu misalkan? Ya lilin aja. Lilin aja. Iya. Atau yang mau ada yang wangi-wanginya? Aromaterapi. Atau yang emang buat level-level yang lain ada lagi kan? Ya, misalnya buat kayak fine dining itu kan lilinnya Iya, beda lilin lagi. estetik lah Ya, ya. ini mau buat kemana dulu gitu. Oh, oke. Jadi lo riset benchmark ke marketplace. Yap. Itu dan itu paling gampang memang. Marketplace yang gampang itu sebenarnya gini sih, kayak gue nggak perlu keluar dari rumah, gue dari laptop gue bisa cari tahu. Iya, Tapi benar. kalau lo mau sampai kayak itu ya lo ke supermarket atau misalkan Oh, lilin yang udah ke S Hardware atau kemana misalkan. itu yang udah detail banget lah. Iya, itu lo harus melakukan itu juga. At the end akan ke sana. Iya, after marketplace lo harus lihat physical tuh di toko-toko tuh seperti apa. Oke, Itu jadi lihat dulu. cara riset lo berarti lewat marketplace atau kunjungan lah. Ya, dan ketika gue ngomong seperti ini, ya walaupun gue menempatkan supermarket itu di nomor 2, tapi gue akan mengeluarkan budget yang sangat besar di supermarket.
karena lu beli barangnya. Karena gue beli barangnya. Iya. Dan Pak, sorry nggak cuma satu. Jadi kalau misalkan gue keluar negeri gitu ya, karena gue bumbu ya, itu rak bumbu ya gue beli semua Pak. Jadi koperku isinya itu. Iya betul. Waktu gua ke Oman gue inget banget dulu. Ya kan? Beli Nitip berapa kan? bumbu gitu kan? Gue sampai bingung buat apa ini. Karena gue belum pernah ke Oman. Dan lu tuh Oman. Dan lu teman deket ya. Maksudnya kalau orang lain nggak mungkin pulang itu gitu. Iya. Ada sih actually. Tapi yang dekat lah. Iya. Gue nitip dong nggak? Ya nggak ngerepotin lah. Cuman mungkin 5 piece udah cukup gitu. Sampai riset lo sampai di level itu. Gue ngelakuin seperti itu. Oh, soalnya kan gini. Kita kan nggak bisa nampik juga ya. Ada teman-teman yang mereka tuh kayak, ya udah gue cari di marketplace nih. Di ini cari gitu ya, di Shopee misalnya. Terus udah nih orang ini jual lilin A 10.000. Berarti gue beli lilin, gue jual merek lilin B jual 8.000. Ada yang begitu. Nah, itu menurut lo gimana? Orang yang ini udah menentukan harga berarti ya? Enggak, maksudnya konsep riset yang begitu oke apa enggak? Enggak Pak, ini jangan kita belum ngomongin harga jangan Pak. Jangan ya. Enggak, kita belum ngomongin harga. Jadi maksudnya gini, itu tuh baru ketika kenapa gue bilang supermarket itu penting, atau misalkan internet itu penting, karena kan gue dari situ gue bisa melihat color timnya dia pakai warna apa. Wah, jadi misalkan di supermarket nih, lilin, rata-rata lilin warnanya merah. Gue mau main di warna putih atau biru atau hijau misalkan lawannya. Oke. Karena gue udah di Adobe juga kan waktu itu kan. Jadi gue bisa melihat ke color chart seperti itu. Gitu kan. Misalkan bumbu gitu kan. Rata-rata warna apa nih? Oh, warnanya kebanyakan merah misalkan. Oh, merah. Gue mau merah juga atau gue mau lawannya gitu. Karena gue sangat amat percaya illusion of choice. Nanti itu bisa dibahas. Kita dibahas nanti. Iya, oke. Kemudian berarti benchmarking jelas lah ya lo. Iya, itu wajib. Tadi warna. Terus nanti baru tuh misalkan harga tuh percayalah di gue tuh terakhir banget. Kenapa? Karena gue ngeliat dulu nih, dia tuh lilin yang dijual tuh bahannya apa? Sintetik atau natural misalkan. Itu kan dari situ kan buat ngeflank. Itu dulu, gue hitung dulu dong cost-nya gue berapa. Oh, cost gue segini nih. Baru gue balik lagi ngeliat itu harganya berapa mereka. Iya. Ternyata lu memang kalau bikin bisnis bener-bener sampai seitunya ya, nggak yang orang nggak main-main. Ilmu ya udahlah cep gitu langsung bikin akun ini gitu. Nah ini penting. Oke. Terus berarti customer persona itu penting apa enggak buat nentuin produknya? Atau lo lebih ke produknya? Buat nentuin bungkus dan harga menurut gua. Itu di situ dia bermain. Di situ. Karena tadi again ketika lo mau nentuin satu segmen market tertentu, dari bahan itu kan akan berpengaruh ke harga ya. Iya, betul. Jadi misalkan, ini buat orang elit misalkan. Formula tuh kan sebenarnya nggak jauh-jauh Pak. Formula itu tuh mirip-mirip aja. Ya tinggal lo replace aja bahan-bahan yang apa jadi premium. Jadi kalau harga target yang di bawah, berarti harganya bahannya lo cari yang di bawah. Biar ngejar kan. Gitu. Biar ngejar itu. Gitu. Tergantung, depend on siapa yang lo mau sasar. Ya, contoh lilin tadi misalkan. Mungkin apakah mau kuncupnya sumbunya itu ya. Pakai bahan apa? Ya gue nggak ngerti lilin ya. Iya. Ini saya udah kebayang lah. Kita jadikanlah lilin ini di video ini sebagai contoh. Kita jadikan lilin sebagai itu. Kemudian untuk branding sendiri, kita masuk ke branding nih sekarang. Nah, lo lebih prefer platformnya apa? Langsung ke marketplace aja atau tetap harus di sosmed nih, TikTok atau main di Facebook aja atau di IG aja? Gua percaya produk itu harus sesuai dengan segmen market. Gimana? Coba. Contoh gini ya, lo tahu kaleng apa? Wisman margarin itu. Butter itu ya. Wisman, lu pernah lihat sosial medianya nggak sih? Pernah lihat iklannya nggak? Pernah lihat websitenya nggak? Oh iya, gue baru ngeh lagi ya. Itu harga mau naik berkali-kali lipat orang tetap beli Pak. Karena produknya udah superior banget. Sebentar. Dia begitu karena memang ini kan case-nya agak beda ya dia. Kalau menurut gue ya, dia karena memang sudah di usia yang cukup panjang kah? Karena dia itu atau memang sebenarnya Wisman ini baru apa enggak? Coba gue jadi ngulik sih. Udah lama kan, dan itu impor kan. Iya, terus kenapa orang pakai? Tapi gue nggak pernah lihat sosial medianya, websitenya, dia iklan atau dia punya brand ambassador misalkan. Kemarin Cimehong banting-banting bukan brand ambassador. Iya, nggak ada duta margarin, duta Wisman. Nggak ada Wisman. Gue nggak pernah nemu ya, mungkin ada tuh koreksi teman-teman. Iya sih, tapi gue juga. Tapi lo nggak akan notice kecuali lo ngomong Blue Band. Gue udah sering ngeliat. Oh iya. BA-nya Blue Band atau minyak misalkan, udah sering lah lihat lah. Tapi Wisman almost kayak mana gue nggak pernah lihat gitu loh.
Iya. Artinya dia nggak ada effort yang gimana-gimana ya. Iya. Gitu. Karena ya produk speak for itself. Nah, kalau lu sendiri lebih prefernya kemana? Sebagai tadi nih contoh berarti case-nya baik lagi Lilin. Iya, Lilin. Lo akan kemana kalau untuk si branding Lilin ini, platformnya apa? Nah, kalau gua pastinya karena gua nggak punya background Lilin, ya kan gua pokoknya menentukan gua mau Lilin dah ceritanya. Iya, ceritanya Lilin. Ya udah simple, Pak. Marketplace itu udah pasti. Tembak langsung Bikin marketplace. Website, SEO, pentingin. Jadi gimana caranya Gua kalau sampai diomelin sama dia. SEO itu kayak buat gua harga mati. Itu tuh gak bisa. Malah iya bener. itu lebih penting daripada marketplace. Kalau buat gua. Iya. Gitu ya. Karena sebelum ada marketplace gua juga jualannya kan SEO. Oh iya gitu, betul. Gue ingat. Kan. Walaupun ya nanti kita akan ngomong marketplace itu ya SEO juga actually kan. Karena kan ngedrive traffic juga dan lain-lain kan. Seperti itu. Jadi lo nentuin platformnya itu langsung ke marketplace atau tetap? Oh enggak, gua hajar semuanya aja. Kalau gue hajar semuanya. Mau dia di level apapun harganya, lu akan, misalnya katakan si lilin ini adalah lilin di harga satu batangnya 100.000 lah. Satu batang 100.000. Lo akan langsung ke marketplace apa lo main di sosmed dulu? Marketplace lah, kan marketplace bisa langsung konversi, Pak. Pasang iklan bisa kejual, selesai. Sosial media kan nggak di itu dulu ya? Berarti nggak dibangun dulu brandnya gitu ya? Baru lo? Enggak ya, I think ya. Case-nya beda lagi makanya. Iya, preferensi. Lilin 100.000 sama lilin 1 juta pasti beda. Iya. Gitu kan. Jadi kalau gua akan pilih kalau bisa sih berbarengan. Kalau bisa Jalannya berbarengan gitu kan. Karena in the end itu tergantung dari resource tim yang lu punya. Oke. Kalau gue udah bikin timeline, jadi gue tuh punya target gimana caranya sekarang itu kita coba deh 1 bulan 1 brand baru keluar bisa nggak? Misalkan, nah itu udah ada timeline tim yang mana jalan di mana itu kalau bisa ada paralel yang berjalan. Iya tuh, itu orang nggak kepikiran sih, langsung gitu. Kayak gitu meraba-raba di tengah. Lo harus bisa ngebagi alur timnya gitu. Walaupun sometimes in the end ketika jalan itu bisa tercerai-berai ya, maksudnya nggak sesuai timeline, tapi at least lo tuh punya guidance gitu. Oh, temboknya ya. Jadi lo nggak berbelok. Alurnya mau gimana kayak gitu. Jadi itu penting. Jadi timeline harus ada. Kemudian lo juga udah harus nentuin mau langsung tembak ke marketplace kah? Apa mau main branding dulu? Itu masing-masing ada cost di situ kan. Ini buat yang belum tahu gitu ya. Cairo Food ini punya 300 produk lebih. Oh iya. 300 produk lebih. Taruh 300 tuh. Ini baru 1 box. Kalau SKU udah kali 3 lah, ada 1.000 lebih lah pokoknya. Enggak, itu baru bumbu. Kalau rempah ada almost 200. Berarti anggaplah 500. Iya. 500 kali 3 itu udah 1.500. Box. SKU. 1.500 ya. Karena ada yang box, ada yang pouch, ada yang bulk. Dan gitu kan. Dan nggak mungkin dia itu cuma 1 box kan. Pasti stok box. Maksud gua kayak 1.500 itu kan bukan banyak piece-nya kan. Dan kan kita kan nggak langsung launching kan. Jadi kan kita launching tuh udah berkali-kali kan. Kayak pertama 50, habis itu ada 100 tambahan, ada tambahan lagi. Dan sekarang kita lagi work sama brand-brand yang berbeda misalkan. Ya itu kan another brand lagi berbeda, produk lagi yang berbeda. Jadi lo harus punya timeline yang jelas. Wah. Don, gua tahu sih ceritanya Cairo nih. Gua tahu buat ceritanya. Oke. Nah, itu tadi cerita soal branding di platform apa yang akan lo pakai. Nah, gua mau balik sedikit nih soal nama. Lo tahu nggak ada konsep nama kayak orang itu lebih maksudnya gini, brand itu gampang diingat dengan dia itu punya 7-8 huruf. Oke. Ada yang begitu. Nah, lo menentukan nama, lo nggak peduli mau 10, 12, 50 huruf atau lo punya preferensi kalau buat nentuin nama? Untuk brand berarti. Menurut gua itu seenaknya kita aja ya. Maksudnya gini loh, kalau lo ngomong belibet, lo ngomong nggak enak atau nggak ada makna dan lain-lain ya udah jangan. Itu kan at least ada satu yang bisa lo pegang di situ. Dan namanya catchy, eye catch, apa sih gampang disebut gitu ya maksudnya. Gitu. Atau misalkan kalau namanya juga nggak bagus ya at least mungkin slogannya merefer arti dari makna nama tersebut. Slogannya, walaupun namanya apa sih maksudnya, tapi slogannya tuh maksudnya itu gitu. Iya. Misalnya mereknya Sign Like, slogannya lilin rumah estetik misal, berarti itu kan merefer gitu kan. Gitu kan. Berarti walaupun namanya nggak sesuai, lo nggak peduli mau berapa huruf, yang penting dia itu punya jiwanya
ada gitu. Itu ada alat pancing kalau nggak salah satu brand namanya Abu Garcia kalau nggak salah. Waduh. Itu brand, maksudnya termasuk brand prestige mahal loh. Pancing? Gitu. Iya, alat pancingan. Mereknya Abu Garcia. Gitu. Kok nggak nyambung? Seingat gue namanya Abu Garcia namanya ya. Coba koreksi ya. Tapi ya? Tapi tagline-nya pasti tuh bagus dia. Gue lupa nama tagline-nya apa Iya. Cuman ya tadi kalau namanya kayaknya nggak nyambung atau gimana, but at least tagline-nya tuh menginikan. Kalau lo masih baru. Tapi kalau lo udah terkenal, lo mau nama lo apa kayak nggak ada tagline juga orang ya udah inget. Gitu. I see. Nah, tadi Wisman. Iya, Wisman kan orang Alibaba. Coba. Tapi kalau Alibaba mungkin nggak tahu juga lah ya. Apa artinya? Kalau Alibaba mungkin dia tuh merefer kayak, kan Alibaba dan sarang penyamun tuh. Nah, dia masuk ke sarang penyamun itu kan maksudnya karena di dalam itu banyak pabrik-pabrik ya harta karunnya dia gitu sebenarnya. Iya, lu ngerti ya? Orang lain nggak ngerti ya. Gitu. Ya. juga sih ya. Tapi tagline-nya menandakan Alibaba apa itu produknya, number one manufaktur di website kayak gitulah kalau nggak salah. Oke. Nah itu dari branding. Strategi launchingnya biasa lu gimana nerapinnya? Strategi launching. Nah, gue mungkin agak kurang di situ. Kurangnya tuh adalah gini, gue nggak sampai ada woro-woro yang kayak munculin. Gue ngerti ilmunya, cuman kayak kebetulan tim gue belum banyak untuk bisa ngehandle itu lagi. Tapi kalau lo mau ngelakuin itu, pasti adalah misalkan kayak 1 bulan sebelum launching kayak ngintip-ngintip dulu. Apa sih maksudnya di spark gitu ya, nyalain lah gitu. Betul. Nanti kalau misalkan ada udah mau seminggu ada posting lagi yang lebih apa. Ya kan itu udah umum sih sebenarnya gitu. Kalau yang dilakuin di Kairo biasanya gimana? Kita nggak pernah ngelakuin launching seperti itu. Tapi yang kita lakuin itu adalah biasanya media tuh lebih ke SEO juga sih. Jadi maksud, tapi itu nggak ngaruh sama sekali sama launching menurut gua ya. Iya. Jadi misalkan kita udah launching, kita bayar tuh ke media yang kayak media-media terkenal, tulisan ya, tapi bukan liputan ya, tulisan. Terus ya udah mereka simply upload aja artikel. Itu ngaruh nggak buat launching ya? Menurut gua sangat tidak ya. Tapi ngaruhnya adalah lebih ke apa sebutnya, media present ya. Jadi kalau orang media placement ya. Bukan media present. Jadi maksudnya kalau lu searching di Google itu misalkan ketik Kairo Food itu tuh isinya ya semuanya Kairo Food semua, walaupun dari berita-berita media yang lain. Gitu. Ini nggak nyambung ya sebenarnya, tidak menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan lu sebenarnya, tapi kurang lebih konsepnya kayak gitulah. Ini kan sering-sering ngomong aja lah. Jadi bukan ini, yang itu posting itu. Set corong gitu ya? Enggak, mungkin gue ada ingat waktu itu kalau nggak salah ada kayaknya mentor lo juga kayaknya deh. Oke. Dia ada workshopnya kan? Iya. Perlu disebut nggak namanya? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Nah dia ada tuh workshopnya kayak gitu. Iya. Gua nggak belum ada tim untuk bisa melakukan itu semua. Tapi yang dilakuin berarti sama Kairo tuh untuk bukan launching lah ya, rilis aja udah. Rilis aja. Gitu. Jadi kita nggak ada yang kayak perayaan treatment khusus ini gitu nggak ya. ada. Kita nggak ada, udah rilis aja karena in the end karena kita udah nguasain platformnya. Jadi kan kalau sekarang agak ada trik-triknya lah. Misalkan kayak lo kalau baru upload di marketplace ya kan bisa misalkan fake order atau apa. Iya, friend order lah ya. Gitu. Kelihatan kalau misalkan itu udah laku nih, lagi hype, atau lo bayar endorse sosial KOL gitu. KOL kayak gitu-gitu. Itu kan bisa kan dilakuin kan. Tapi kalau yang sistematik banget, gua kayaknya bukan orang yang tepat untuk menjawab itu. Iya sih, ya. Tapi tahu konsepnya cuma belum bisa dilakuin. Belum bisa gue lakuin karena gue belum melakukan itu. Terus yang dilakuin Kairo pertama dia muncul ngapain lo? Just do it aja kan. Just do it aja. Jadi maksudnya ya tadi kita fokus ke SEO. Gue percaya banget. Lo ngebangun di situ. Gue ngebangun di situ. Jadi gue sempat bilang ya, hampir 95% kliennya Kairo Food, hampir 95% atau mungkin 98% itu mereka datang sendiri, kita nggak pernah approach mereka. Jadi kita nggak ada tim sales untuk approach. Semuanya dari mana? SEO tadi. Jadi SEO itu Search Engine Optimization. Yeah. Itu dia itu mengoptimasi kata kunci di Google, mesin pencari lah. Jadi gitu. Orang mau cari supplier bumbu X, muncul Kairo Food. Supplier roti pita muncul Kairo Food. Gitulah kurang lebih. Udah dipegang banget ya kalau gini ya. Gitu. Nah itu kita investnya gede. Jadi kayak misalkan per bulan harus keluar uang misalkan 5 juta atau 10 juta
Just buat backlink. Buat backlink doang misalkan. Nah, itu kita bangun tuh. Jadi ya alhamdulillah kalau lo cari di Google. Iya sih, bener sih. Lo cari bumbu apa? Bumbu cerut langsung Kairo. Wah, Kairo. Suwe gitu. Nih gue bilang udah susah sih dipegang yang lain. Karena lo udah nginvest di belakangnya juga udah lumayan kan. Ya kalau gua mau suruh lawan kayak situs tiket atau Traveloka ya gue kalah lah. Mereka dananya gede. Tapi kan untungnya gue gak pengen travel ya. Iya. Kalau perusahaan bumbu yang mau yang hajar-hajaran di SEO, gue belum nemu sih ya. Iya. Tapi kalau startup itu kan travel, apalagi travel ya, atau mungkin yang elektronik banget lah ya, maksudnya yang website banget. Startup itulah, iya. name it lah. Ya gue kalah sama mereka. Yang sistem banget lah gitu. Iya, tapi kan lu cari yang bumbu apa? Misalkan kita nggak di nomor 1 tuh ya, cuma di bawah Tokopedia atau bawah Shopee doang, Pak. Iya, ya wajar kalah mereka. Wajar. Ya mereka kan marketplace gitu. Oke, nah kalau brandingnya sendiri untuk saat ini, lo lebih suka dengan konsep, kan lagi rame nih, affiliate. Oh iya. Affiliate. Nah, lo lebih suka dengan affiliate atau non-affiliate? Affiliate, Pak. That's good. Daripada gue bayar duit mahal buat influencer, atau KOL, dan lain-lain, gue prefer affiliate. Affiliate berarti lo bukan sampel, mereka kasih sampel, yes. Tapi masif ya. Maksudnya, gue pernah di satu hari itu, kayak per hari sempat 100 orang per hari ya, 100 orang yang minta free sample. Tapi sampai kita udah nentuin kan, kayak kita cuman bisa spend di sekian angkanya. Iya. Ini udah nggak bisa lebih nih, karena waktu itu kebetulan gua dibantu sama partner gua, dia punya produk beras, kan gue jual beras sama gue jual bumbu kan. Beras itu basmati. Beras basmati. Nah, dia mau tuh berani spend, itu gede banget dia budgetnya. Dia ngesubsidi lah, tapi emang benar setelah kita habis-habisan gitu, kayak sehari bisa 100 yang dikirim selama 2 minggu atau 3 minggu, lu bayang gak tuh, itu masif banget. Itu masif banget. Itu penjualan kita tuh Masya Allah banget lah, berubah banget gitu loh. Jadi itu menurut gua efektif. Apa namanya? Eksponensial. Menurut eksponensial. Iya. Kita nggak mau sebut ya. Menurut eksponensial. Oh, jadi lo affiliate welcome menurut sekali. Gua affiliate itu oke, better daripada influencer. Menurut gua. Based on case gua. Ini catatan. Takut dimarahin sama influencer. Oh iya, oke. Nah ini apa ya? Bukan catatan ya, tapi lebih kayak lu tuh sebenarnya nentuin nggak affiliate? Gue mau bahas sedikit lah ya. Affiliate itu lu nentuin nggak apa kayak lu terima aja 100 ini yang masuk, atau kayak lu kurasi dulu 100 ini, atau gimana lu waktu mereka masuk itu? Kayaknya kalau yang emang udah GMV namanya ya, penjualannya GMV. Mereka emang udah gede, tuh kayak approve aja sih. Kalau di filter lagi. Kalau misalnya masuk kan 100 kan lu ngecek kan. Lu filter dulu. Pokoknya kalau yang udah penjualannya udah gede, mungkin kayak di atas 100 juta per bulan apa tuh, yang total penjualannya jual kasih aja sih. Oh iyalah. Tapi kalau yang masih kecil-kecil, gue lihat dulu nih. Kalau mereka kayaknya serius ya mereka ya. Kontennya atau ini. Iya, itu gua approve. Nah itu ya teman-teman affiliate ya, colok. Bukan kita nggak mau approve sebenarnya, cuma kita biasa ngelihat. Cuma biasa kita lihat itunya sih, GMV minimal ada effortnya untuk posting konten tiap hari kayak gitu, atau kontennya berkualiti sedikit lah gitu. Jadi bukan sebenarnya kita nolak, seller itu bukannya nolak, cuma kadang melihat gitu. Pak cuman kasih gambar doang di upload story kan tempel-tempel ya, gambar tempel-tempel males gitu lah kayak gitu. Iya sih, iya lagi. Nanti jangan lebih banyak, takut kita diomelin affiliate. Gitu. Fakta aja sih. Oke. Nah, untuk setelah bisnis lu udah siap nih, nama udah, terus SEO secara brandingannya udah, produk katakanlah sudah. Nah, bisnis itu kan isu selanjutnya ketika ini semua udah siap, ini kan mau didanain ini bisnisnya nih. Anggaplah yang tadinya lu ya udah gue beli dulu 10 biji, tapi somehow nih 10 ini berjalan. Nah, ketika dia mau digedein, lu biasa pendanaan bisnis lu ambil dari mana? Dari totali kantong ya, seada-adanya di kantong, atau soft loan kayak soft loan ke orang tua itu kan soft loan ya, terus atau langsung kayak kalau ke bank lo kayaknya enggak lah ya, atau lo investor masuk? Oke, investor gue udah pernah, pribadi pernah, orang tua pernah. Kantong pribadi udah jelas. Pertanyaannya sebenarnya lebih pilih yang mana gitu? Iya, jadi kalau lo lebih suka kalau pendanaan tuh biasa lo pakai yang mana? Yang pribadi lah pastinya. Pokoknya yang ada di kantong dikeluarin gitu. Yes. Akan sampai di titik mana lo baru pakai investor? Gue sangat tidak berharap ada investor sih ya.
Tapi pernah ada. Ya, gue tahu. Biasanya gini. Gue tuh pakai investor kalau memang udah gue saat ini gue nggak mungkin lah gue kerjaan itu. Oh, maksudnya gimana coba? Iya, misalkan butuh mesin yang harga udah miliaran. Ya udahlah pakai investor. Kalau ada yang mau naro di situ. Long term, short term. Long term dong. Long term. Permanen kan jatuhnya kan. Bukan dana pinjaman loh ya. Bukan dana pinjaman. Investasi. Kalau pinjaman gue nggak mau. Oke. Jadi lo pertama pakai duit sendiri, kemudian berarti soft loan orang tua lah ya kalau udah mentok. Ya enggak, dulu awal-awal enggak dong. Awal-awal pasti dari orang tua kan kita belum ada duit. Dulu. Bukan kayak misalnya lo 10 nih, terus lo mau scale up 20, ya ada duit, gua ada 20, lo 20 apa? Enggak. Dulu realitasnya adalah ketika gue baru mulai usaha, gue belum ada uang. Atau mungkin gue tuh ada uang, waktu kan dulu gue sempat kerja. Iya, gue ingat. Ya duitnya habis lah gitu kan. Iya. Entah buat pacaran lah, entah buat sekolah lah. Sekolah, ya itu. Tapi gue S2 gue bayar pakai duit sendiri loh. Iya. S1 baru S1 iya dibayarin. Gua S1 S2 mak bapak. Udah lah ya. Nah, waktu itu kan ya tadi uangnya nggak ada, jadi gue minta dari orang tua. Jadi pertama bisnis pasti dari orang tua. Next udah jalan segala macam baru lo punya duit. Ya udah baru lo keluar duit sendiri. Oke. Gitu. Jadi lo tetap dengan itulah ya. Iya, di lingkup dalam dulu lah gitu. Tambahan ya kalau tadi pakai investor itu either tadi ya emang lo duitnya tuh gede banget atau emang lo butuh bantuan dia nih ya. Misal contoh, lo butuh impor suatu mesin dari negara tertentu. Ini dia udah expert nih di import mesin, permesinan. Daripada gua salah, ya kan? Gua serahin ke dia aja. Gitu loh. Bukan jasa importnya, tapi emang kayak gue bilang ini ada project nih. Lo bantuin gua di sini dan lo yang beliin tuh mesin misalkan. Itu berarti kayak short term dong kalau project. Enggak, long term karena permanen tetap. Ini budgetnya gue butuh duit sekian buat beli mesin ini, gitu kan. Lo urusin semuanya sampai di mesin masuk. Nanti gue yang kerja. Iya, lo dapat gitu. Nanti lo sekian persen, gue sekian persen. Tapi sampai sekarang masih jalan, Pak. Oh, ada. Udah masuk di Cairo ada. Tapi proyeknya spesifik, misalkan di mesin apa, untuk produk apa gitu. Oh, jadi gue nggak pembukuannya jadi clear. Iya, gue nggak suruh dia masuk ke semuanya, nggak mau gue. Iyalah, nanti biasanya DNA-nya berubah itu. Iya. Biasanya DNA-nya berubah. Oke. Kemudian, nah kalau start bisnis sendiri, ada kan yang bisnis dengan modal, ada yang nggak pakai modal. Contoh misalnya bisnis nggak pakai modal tuh networking. Networking. Jadi kayak lo mau jual handphone. Gue waktu itu ada sih di sini sempat share. Lo mau jual handphone, teman gue perlu itu handphone. Nah, gue di tengah-tengah posisinya. Kan gue berarti bisnis jualan handphone tanpa pakai modal kan, cuma modal itu, modal network. Gue kenal lo, gue kenal dia. Nah, lo suka apa enggak dengan bisnis yang begitu, network? Enggak. Reasonnya? Sorry tuh gue nggak suka agent, gue nggak suka maklar, gue nggak suka orang tengah. Lo maklarnya? Kalau lo maklarnya, misalnya lo maklarnya nih. Iya, gue nggak mau. Oh, lo yang memang nggak mau. Percayalah, kalau misalkan ada apa, gue langsung konekin aja. Gue nggak mau. Nah itu, ini gue mau. The middle, gue nggak mau. Iya, karena. Ya gue nggak suka. Karena. Simple gini. Ini lo tau, gue mau sewa rumah sekarang kan. Mau sewa tempat kan. Melalui agent misalkan, gue tahu harganya akan di markup, padahal gue bisa connect langsung. Sedangkan gue mau survei tuh rumah, ya, gue juga nggak ketemu sama agentnya, ketemu sama orang rumahnya langsung kok. Jadi si agent ini ngapain? Posisinya dia. Iya, gitu kan. Kecuali ini agent misal ya, dititipin kuncinya sama orang rumahnya. Dia keluar negeri kemana? Dia kemana? Nih agent nih emang setiap kali ada tamu, ada orang mau lihat survei, dia yang datang, dia ada effort, dia negosiasi, lu ada effortnya gitu loh. Kalau nggak ada effort sama sekali, menurut gue kayak itu mah tukang jaga rumah namanya kalau itu. Yang mana? Yang lu bilang ada tamu datang kan itu tukang jaga rumah namanya. Orang kayak di villa tuh begitu. Ya whatever deh ya. Tapi ada diskusi dan lain-lain. Tapi kalau cuma bener-bener kayak ketemu juga kagak gitu ya. Menurut gua yang nggak ada effortnya, menurut gua kayak ngapain? Gua nggak mau. Gua masih inget kalimat. Jadi gini, kalau dia itu kenapa Fatih itu kenapa nggak suka jadi di tengah itu karena dia bilang kalau ada apa-apa nanti gue yang keseret. Ya. Itu gue ingat kalimatnya. Ya. Jadi sebenarnya bisnis dengan network oke, kalau lu bisa jaga trust-nya. Tapi kalau lu rasa bakal rujit, better jangan. Yes. Karena gue juga ngelakuin itu sekarang. Didapetin sama kita tuh kecil. Iya. Tapi pusingnya bisa berkali-kali. Ngapain? Bisa berkali-kali. Gitu. Itu yang gue hindarin. Boleh kalau memang
lu yang nonton memang orang yang tipe suka pusing, silakan. Tapi kalau lu nggak suka pusing, mau hidup tenang, better jangan. Jadi jangan sampai omongan gue juga dipelintir ya. Iya. Jadi iya. agent, makelar, whatever apapun itu. Ini lebih preferensinya dia sih, lebih preferensi lu kan. Iya, preferensi gue. Dan ini juga menurut gue ya, harusnya agent atau makelar itu mereka effortnya tuh ada effort ekstra di situ. Jadi nggak cuman yang kayak set gitu loh, ngerti gak sih? Yang cuma ngelewat begitu doang dia. Ngelewat begitu doang. Iya, lo ada effortnya tadi. Misalkan kalau rumah seperti apa, atau misalkan kayak tadi apalah barang. Misalkan, ya mungkin lo yang bayarin dulu, habis lo jual lagi. Lo ada risk lo di lo. Lo nggak ada risk tapi lo mau untung gimana? Persis kayak orang ekspor impor juga kan ya, ada yang begitulah ya. Iya kan, kalau yang misalkan ekspor impor itu kan kadang ya dia ada yang nalangin dulu gitu. Iya kan. Misalkan seperti apa, term apa, tanggung jawab, ada resiko ininya di mana gitu. Tapi kalau cuman gitu doang, minta komisi sekian persen dan lu nggak apa-ngapain transfer semua. Sorry tuh saya. Iya sih. Karena jujur aja itu yang ngeri itu kok ada problem yang ngeri. Yep. Lo kan lepas tangan. Iya, problemnya ngeri dan yang beli taunya elu, yang jual taunya elu. Nah, dua-dua ke elu. Yang tadinya kalau lu yang beli barangnya terus lu jual, ya lu cuma terima pusing antara elu sama pembelinya. Tapi kalau lu yang di tengah itu middleman itu, ya pusingnya yang ini komplain, yang ini juga komplain. Belum lu juga pusing. Jadi 3 pusing di situ tuh. Gue inget harus ada risk yang dia dilibatkan, harus ada risk menurut gua. Sama effortnya dia apa. Buat gue yang gue akan respect agent makelar apapun adalah 2 poin itu. Ya ini jadi sebenarnya bukan ini ya. Jangan nanti ada waduh rame nih gue. Iya gue ingat. Pokoknya jangan sampai rame. Tapi ini sebenarnya lebih ke preferensi. Ya kalau gue preferensi. Iya kalau Fatih itu lebih ke preferensi. Jadi kurang suka aja gitu, karena dia paham pusingnya. Dan sampai sekarang tuh gue inget banget setiap gue telepon lu atau nanya, lu langsung aja deh hubungin orangnya. Dan gue juga sekarang nerapin itu ke siapapun, ini nomornya lo kontak sendiri deh. Walaupun dia bilang udah nanti lo titip aja harga, enggak. Pusingnya gue nggak sanggup. Gue mau ikut campur. Pusingnya gitu kan. Gue nggak. Jadi kalau ribut lo berdua aja yang ribut. Gitu. Gue kenalin. Nih tapi ngobrol. Gue nggak rekomen ya. Gue selalu gitu. Nih lo ngobrol mau ribut berdua gitu. Sih. Gitu. Ini preferensi ya. Awas. Ojo diputar-putar pokoknya. Nah kemudian pencatatan atau pembukuan finance ini sepenting apa buat lo? Pencatatan atau pembukuan? Keuangan. Pencatatan atau pembukuan? Iya. Enggak, maksudnya berarti pembukuan lah maksudnya. Enggak, soalnya makanya gue mau lurusin dulu. Iya. Ini terminologinya based on tax atau gimana? Karena kalau tax, kan di awal itu pastinya lo pencatatan. Iya. Kalau lo udah jalan tertentu baru pembukuan gitu kan. Oke. Jadi pertanyaannya lebih kemana? Pertanyaannya berarti ya udahlah, financing itu seberapa penting lo mesti catat? Iya penting lah. Ada kan orang yang cuek aja ya. penting udah. Di kepala semua gitu. Nggak bisa, harus dicatat lah. Kalau kata temen gue tuh GG, kalau lu masih bisa peluk pohonnya masih enak. Tapi kalau udah gede, lu mau peluk itu pohon udah susah. Nah jadi financing itu memang harus kalau lu catat. Iya, gua itu sampai kita tuh bisa tahu kayak harga bahan baku, satu box ini tuh HPP-nya berapa dari mixing sekian persen kita bisa tahu. Gitu. By system atau tetap ada manual? By system. Manual nggak? Manual kan dimasukin ke sistem. Oh, ditulis di buku gitu, buku besar gitu? Enggak ke sistem semua. Udah nggak ada? Oke. Jadi buku manual nggak ada? Ya boleh, buku manual boleh. Apalagi sekarang AI udah canggih ya. Mungkin lo tulis di buku, atau lo foto, apa dia suruh. Bisa aja. Oh iya benar sih. Udah canggih lah sekarang. Jadi canggih ya. Jadi sekarang, kita tuh baru mau nerapin sih actually ya. Jadi kita tuh bikin hanya pencatatan. Oke. Nanti kita minta AI untuk berubah ke pembukuan. Oh. Gitu. Oh, udah bisa ya? Udah, sesimpel itu aja, Pak. Pakai nggak perlu GPT. software yang aneh-aneh segala. Iya, ChatGPT aja udah. Khususin satu agent yang emang buat Iya, agent itu gitu. Iya. Berarti lo bikin apa? N8 bla 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 apa itu agent. Ya itulah nama itu, gua kemarin lihat di TikTok tuh. Pembukuan. Nah, jadi pembukuan pokoknya dari awal sampai pokoknya berjalan sekarang tetap lo ngelakuin. Lo udah misahin belum antara gajinya lo sama lo kan digaji atau lo tetap ngambil profit dari situ? Dua-duanya sih.
Oh, tetap. Tetap. Berarti lo udah menggaji diri lo lah gitu. Iya, udah otomatis lah, maksudnya staff gue transfer tiap bulan ke gue Ke gitu. lo, iya. Kecuali gue butuh sesuatu baru gue tarik gitu. Nah itu teman-teman tak kasih tahu ya. Banyak bisnis yang kadang-kadang dia tuh goyang karena itu sih. Dia nggak misahin mana duit pribadi. Dia nggak menggaji dirinya gitu. Karena kalau dia menggaji dirinya, dia akan mencukupi. Jadi misalnya kayak gue nih sebulan butuh 8 juta. Ya lo gaji diri lo misalnya 9 juta. Nah lo nggak akan lagi korek-korek itu gitu. Ya, bisa. Tapi kalau lo loss, lo nggak catat, itu akan gue perlu lihat, apalagi lihat di rekening duit 40 juta nih. Dah belanja 20 juta. Padahal tuh duit itu misalnya 30 juta itu adalah modal misalnya. Nah, itu penting. Pembukuan atau apa financing itu mesti dicatat perintilannya. Yep. Kemudian yang selanjutnya soal financing ini, terkait financing adalah menentukan HPP. Menentukan HPP atau harga jual, dan harga jual tuh gimana lo biasanya? Itu psikologi ya, Pak ya. Psikologi maksudnya kayak tadi lo mau jual ke target market yang mana gitu kan. Kan nggak ada batasan kan, lo mau jual berkali-kali lipat atau mau berapa? Iya, nggak ada. Makanan kan standar karena 30, 35 kayak gitu kan. Tapi kalau di gua nggak bisa segitu, Pak. Harus lebih gitu. Tapi kan itu kan untuk nge-cover cost-cost yang lain. Semua gini loh, ada klien misalkan gini, ini udah sertifikat ini belum, sertifikat itu belum. Ya kita bisa urus, tapi harganya nggak bisa segitu. Harga pasti harus naik. Iya. Jadi tadi makanya, lu mau bungkus yang gimana? Mau ada yang glossy, emboss, bla bla bla. Of course itu kan naik ke harga. Lu masuk ke harga. Menentukan HPP tuh apa aja yang lu masukin di situ biasanya? Berarti raw material udah jelas. Raw material, packaging. Terus? Apa ya? I think itu ya. Nah ini. Iya. Pasti ada yang biasanya nih orang cuma raw material sama packaging. Lu masukin juga nggak biaya misalnya listrik atau biaya marketingnya per satu produk itu berapa, lo budget misalnya. Oh, I see. Terus biaya apa lagi ya? Ya pokoknya biaya-biaya yang intangible lah, yang nggak terlalu kelihatan. Lo tau gua dari dulu itu di matematika gue jelek. Sama. Ya. Kalkulus nggak lulus. Kita ngambil kelas tambahan. Semester pendek ya, SP. Gue tuh lulus itu karena kecelakaan aja kan waktu itu kan. Iya, alhamdulillah lulus. Nah, jadi lulus tuh, dosennya kasihan sama gue ya, dilulusin kan. Iya bener lagi. Pas UAS semester pendek pula gitu kan. Iya, kasihan banget ini. Kasihan banget lah gitu kan. Jadi membawa hikmah lah itulah ya. Nah, gue nggak ngerti jujur yang bener ngitung HPP itu seperti apa gitu ya. Buat gue simpelnya akan seperti itu aja. Jadi harga modalnya berapa, bahan bakunya, produksinya berapa, terus sama kemasan. Nah, sisanya karena gue pakai software. Nah, softwarenya itu hanya menghitung gaji karyawan per jam berapa dia produksi. Oke. Tapi dia nggak menghitung tadi misalkan listrik berapa yang kepake per jam dan lain-lain, dia nggak menghitung. Dia hanya menghitung di software yang gue pakai ya. Iya. Dia itu hanya menghitung HPP-nya plus berapa banyak karyawan yang bekerja, gaji mereka berapa, itu dihitung di software. Terus berapa jam mereka produksi, berapa lama. Karena di produksi kita kan kita udah pakai software kayak bukan CRM, MRP, Manufacturing Resource Planning. Oh iya. Nah, di software itu dia akan menghitung benar-benar dia bisa nge-grab semua data. Nah, tapi yang gue lihat itu baru sampai gaji karyawan, gajinya mereka berapa, kepake berapa banyak. Lu gitu. Katakanlah ini misalnya harganya misal 40.000 katakan ya, si ini 40.000. Itu dari HPP tuh lo up lagi biasanya berapa persen? Atau ya udah suka-suka lo aja, udah kayaknya jual segini deh gitu. Oh, enggak, lihat pasar tetap. Jadi contoh gini. Misal realnya ya, ini produk gue lupa ya, 25.000 anggaplah. Ya, katakanlah segitulah. Anggap 25.000 misalkan. Gue lihat nih produk kompetitor. Jual di harga berapa? Ternyata produk kompetitor jual misalkan 20.000, Pak. Kenapa gue berani 25.000? Karena dengan gramasi yang sama, gue bisa 3 kali lipat hasilnya lebih banyak daripada kompetitor. Value editnya lah ya, katakan gitu. Jadi sebenarnya produk gue lebih murah atau lebih mahal? Ya lebih murah. Lebih murah sebenarnya. Cuman kan mengedukasi susah ke customer itu yang tidak segampang itu. Gitu. Nah, modal gue berapa? Ya mungkin bisa 5.000 misalkan. Let's say segitu lah. Let's say misal, enggak 25 enggak dong. Let's say di 15.000 misalkan. Atau di 10.000 misalkan. Iya, 5.000 ke 25.000 terlalu. Misal ya misal gitu kan. Oh, lo ngambil untung 2 kali lipat dong misalkan.
Lo lupa, gue tuh punya biaya uji lab yang harus gue lakuin. Gue punya sertifikat SNI, gue punya sertifikat HACCP, gue punya sertifikat ini, sertifikat itu. Itu costnya mau masuk kemana? Pasti harus masuk ke sini. Dan gue menjamin mutu gue bagus. Oh itu langsung lo asumsikan masuk di dalam produk ya, per produk. Simpelnya gini kan, lo 1 tahun tuh lo akan keluar biaya sertifikat berapa? Iya. Misal ya, contoh ya, lo tahu kayak HACCP atau SNI misalkan. SNI lah ya. Itu kan sekali orang audit aja kan bisa 15 juta misalkan. Itu baru audit, belum uji lab dan lain-lain. Anggap misal setahun lo keluar misalkan 75 juta misal. Untuk sertifikat doang nih. Ya lo hitunglah kapasitas maksimum produksi lo tuh berapa setahun. Ketika lo bagi, jadi ketahuan dong cost-nya tuh sekian. Misalnya jadi 75 juta lah, katakan lo produk sebulan misalkan 100 ribu lah misal. Setahun 100 ribu lah. Ya nggak tahu lah ya, anggap sebuah 30 ton, ntar bagi-bagi lagi lah. Bagi-bagi lagi, Gitu. Bisa ketahuan, ternyata cost-nya misalkan 50 perak misalkan. Tapi kan gue tidak memasukkan itu semua brek ke HPP produk gitu. Iya. Oh, soalnya gini, kan yang jadi masalah sekarang ini khususnya, dan kita juga tahu lah ya, teman-teman yang pokoknya gini lah, intinya di marketplace itu kita udah lihat admin fee kan makin naik. Nah ini gue sekalian edukasi ya buat seller-seller nih, jangan ininya nih mbok ya dipakai sedikit gitu. Admin fee makin naik. Terus kita belum lagi admin fee naik, dibenturin lagi sama, tahu kan lo, kompetisi harga termurah. Oh iya. Nah harga termurah udah lo ngikut, terus admin fee naik. Nah lo mau dapat apa at the end gitu kan. Nah ini masalahnya adalah teman-teman kadang nggak ngitung itu, Jadi kayak misalnya berpatokan, ya udah kalau itu sana jual 20.000, gue jual 19.000 gitu. Padahal HPP-nya yang kompetitor itu 20.000 itu HPP-nya katakan cuma 6.000, sedangkan dia HPP-nya udah 12.000. Kan nggak ketemu tuh. Iya. Nggak ketemu kan maksudnya ininya. Nah, kalau gue biasanya gue nerapin, gue ngitung misalnya produksi nih, katakan gue jual baju ini produksinya 25.000. Gue akan hitung tuh kalau gue ya. Ini tapi preferensi lah ya, yang suka rujit nggak apa-apa sok. 25.000 gue akan hitung berapa biaya listrik, berapa biaya per konversi satunya di marketplace. Kemudian gue akan hitung di harga akhir. Jadi langsung gue ke harga akhir. Misalnya gue mau jual 75.000, ya gue kurangin ini semua, gue kurangin admin fee, gue kurangin potongan dan forecast kira-kira ini makhluk MP ini nih marketplace ini mau naik berapa persen lagi nih tahun depan gitu. Kan sekarang naik lagi kan dia tuh. 10 Juni nih dia naik lagi untuk si hitam. Nah, gue udah forecast ke situ. Jadi kalau orang mau ngajak maksudnya mau rata-rata tuh mereka tuh ketika harga admin fee naik, mereka ikut naik kan. Sedangkan kan gue nggak ngikut gitu. Gue udah di posisi itu aja gitu. Karena gue masih lebar gitu. Nah, orang tuh biasanya nggak ngitung itu. Iya, setuju. Ya kan, orang tuh biasanya nggak ngitung itu. Apalagi yang pokoknya jualnya beli cabai di pasar lah, beli 10.000 jual 30. Ketika harga ini itunya naik, dia udah muter. Gimana nih caranya gue jual kan? Nah kalau kalau Cairo lo masukin. Oh oke. Maksudnya ke arah sana. Iya, ke arah sana nggak gitu? Lo udah ke sana nggak? Iya. Pastinya gitu. Karena kan simple. Misalkan gini. Kan kita waktu nentuin harga tuh kan ada harga kayak distributor, harga reseller, retail dan lain-lain. Leveling. Nah, gue menganggap marketplace itu adalah salah satu reseller gue. Oh. Gue menganggapnya seperti itu. Jadi walaupun itu reseller, ya gue tetap cuan di situ. Kan dia reseller gue. Lu udah ngitung itu. Biaya apa tadi misalkan admin fee-nya kan. Admin fee bersih 10-15. Gue nggak tahu ya. Anggap 15 lah. Iya, 15%. Terus iklan 10, ROAS 10 anggaplah misalkan. Iya, katakanlah ya. Ya berarti kan udah 25 tuh, Pak. 10% ya berarti. Nah, 10 tambah 15 kan udah 25%. 25, iya 25%. Ya, jadi affiliate kan kalau udah kena iklan nggak kena biasanya. Oh iya? Iya, harusnya gitu dong. Kalau affiliate kena iklan kena di barang ini double. Iya. Harusnya enggak. Iya, harusnya enggak ya. Iya. Jadi affiliate tuh harus lo samain at least sama dengan si iklannya ini, ROAS-nya ini. Oh. Based on hitungan gua ya. Gua nggak tahu yang lain punya hitungan berbeda. Jadi misalkan affiliate gue set di 10, ya ROAS gue target gue berapa nih? Target gue misalkan di 15 atau anggap misal 10. Iya. Ya berarti at least segitu. Kalau lebih dapat 15-20 berarti bonus aja nih ROAS-nya. Iya. Gitu. Ya udah anggap gitu. Berarti kan gue udah keluar 25%. Gue set harga reseller gue tuh ada 25% itu enggak?
gitu. Itu kalau gua ngitung untuk marketplace. Iya, oke. Gitu. Tapi kalau lo buat jualan di website, Pak, kan lo ada biaya apa tuh namanya? Maintenance. Bukan. Yang setiap transaksi. Oh, iya, admin fee-nya. Enggak, website pribadi, Pak. Oh, website pribadi itu kan ada apa? Kalau payment gateway, payment gateway. Yap. Payment gateway itu kan ngecas lagi. Kalau gue pakai apa? 5.000. Iya, gue kena 5.000 apa berapa gitu kan? Iya, kecil per transaksi. Dia. Iya, tapi 5.000 duit, Pak. Kalau bumbu 25.000 lu kena 5.000 lumayan. Ya kan? Tinggal 20.000. Iya. Oh, sama gue lupa. Kardus, bubble wrap. Hah, itu nggak dihitung, gue yakin. Itu harus masuk. Pada nggak ngitung, yakin. Itu harus masuk. Hakku lu yakin. Gitu. Jadi kalau dia bilang kok ngambil untungnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat, itu biaya perintilan panjang. Panjang loh itu, seriusan. Udah gitu masih diomelin lagi kita. Ini gue kasih ya, seller itu masih diomelin sekarang. Mohon maaf ya, ini affiliate. Kita diomelin. Gimana? Kenapa nih komisi diturunin sekarang dari 10 jadi 6%? Allahu Akbar. Bukan di Shopee nggak bisa ya? Bisa. Kok nggak bisa sih? Bisa, tapi dia bertahan dulu sebulan. Baru itu dia berubah. bukan di TikTok yang bisa ya? Bisa. Ini kita sebut apa? Merah, oranye, hitam ya. Gak apa-apa. Ya, gitu. Ini kan bukan dimasukin ke situ. Iya. Iya, nggak ada, bisa turun. Dari coba kita gue cek ya. Itu rame. Langsung rame. Langsung seller gak ada pikirannya. Kita dibikin konten gini. Gue tuh kayak pengen suka komentar ya, maksud gue ya Allah. Kita tuh udah dicekek di sini. Itu harga tuh udah di sini. Admin fee naik, ini naik. Sampai ada kalimat kayak, kalau misalnya lu nggak bisa ngasih komisi tetap, lu nggak usah buka affiliate. Ada loh Mbak sampai ngomong kayak begitu. Gue tuh kayak pengen, padahal dia juga seller. Oh, I see. Padahal orang itu juga seller gitu. Pengen tak cangkemnya tuh pengen tak, mulut itu kayak pengen gue. Kita tuh karena udah kejepit gitu masalahnya. Nah, kesiannya adalah teman-teman reseller. Kan mereka cuma ngambil untung berapa sih? Udah susah sekarang goceng. Susah. Iya, udah gitu. Ya nggak salah juga, prinsipal juga main. Karena ada reseller udah main di situ, prinsipal main pasti kan harga lebih ngedrop lagi prinsipal kan. Terus admin fee naik gitu ya. Sampai gue tuh kadang-kadang mikir ini terakhir marketplace yang bisa main ini cuma orang yang punya brand deh kayaknya, atau yang setuju akan akan ke sana. Kalau di gua itu reseller itu biasanya supermarket, Pak, atau dia punya toko aja pokoknya. Iya. Dia punya toko, dia main di situ. Tapi kalau buat reseller hanya di online marketplace aja, susah. Udah di sini tali gantungan leher. Cuan berapa dia? Iya, belum affiliate, belum ini, belum itu. Kita kan pening ya ngitung. Apalagi kalau udah nih, pasti tanggal 10 Juni naik lagi. Admin fee naik lagi. Curhat ya. Kesel banget gue. Tapi ya udahlah ya, mau diapain gitu kan. Oke. Nah, untuk sekarang kita bahas ke operasionalnya. Kita mulai bahas. Tadi marketingnya udah tuh, cerita marketing, branding, financing udah. Nah, kita bahas ke operasional. Kalau si Kairo, kalau ditanya misalnya ketika balik lagi ke awal deh ya misalnya, ketika dia baru dibangun, lo akan tetap lebih suka ke in-house production atau lo akan ke maklon aja? In-house. Reasonnya? Kualitas, lo nggak bisa kontrol. Sepakat. Nomor 1, nomor 2 soal terkait rahasia dagang. Gue nggak mungkin share resep gue keluar. Oh dia tuh ada resepinya lah ya. Iyalah, resep itu yang nggak bisa, kecuali baju. Iya, kalau baju lo kasih maklon ke orang nggak apa-apa. Paling di polanya di. Ya udah, so be it gitu. Tapi kalau resep nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kayak ini ya, kayak skincare ya. Iya. Skincare juga nggak terlalu ini. Bisa di copy paste juga ya. Nggak masalah. Masa ketahuan formula juga nggak apa. Oh, berarti F&B lah ya. Bumbu loh, Pak. Ini F&B Pak. yang paling. Specifically bumbu, Pak. Kalau F&B, lo orang masih tahu resep, masih mending. Dia karena ada parameter yang lain, variabel yang lain apa? Cara masaknya. Tapi kalau bumbu, ya emang udah itu yang dijual resepnya, Pak. Oh, dia tuh, gue pikir kayak ya udah gitu, semua orang bisa copy paste gitu. Iya orang bisa copy paste betul, tapi kan ada bahan-bahan yang tesnya nggak, kualitasnya dan lain-lain. Tapi formula buat gue tuh ya kayak sangat kita jaga sekali lah. Walaupun nanti waktu ditarik lagi ulang, lo akan tetap dengan in-house gitu kan. Tetap produksi sendiri lah gitu ya. Gue nggak akan pernah kepikiran untuk outsource ya. Harus semuanya berarti in-house. Case by case gitu. Yang gue outsource itu misalkan pengeringan rempahnya. Itu yang di outsource. Tapi pas peracikan tetap bisa, harus di gua. Dimasaknya di lu lah kasarnya gitu ya. Mungkin tiba-tiba ada outsource outsource untuk pengepekan. Bisa. Tapi peracikannya nggak bisa, harus di internal kita. Wah,
tetap ya gitu ya. Yes. Beda sih sama fashion memang benar. Fashion tuh ya gampang, tapi gue juga kalau ditarik mundur juga gue tetap akan in-house. Karena alasannya adalah yaitu sesuai yang lu ngomong tadi tuh, quality itu yang dijaga. Gue udah pakai Maklon yang gede banget tempatnya tuh, yang gue sampai kayak wah asem, keren banget nih tempat. Nggak bisa nyamain kualitinya kita. Nggak bisa nyamain gitu. Apalagi kalau lo udah jual di harga tertentu, kualitinya kacangan, ya udahlah, sorry aja gitu. Tetap lo akan in-house ya, karena lo bisa tekan juga biaya juga sih ya di situ. Kenapa gue ngurus sertifikat gitu kan? Ya kan gue mau makin menjaga kualitas gue kan. Gitu. I see. Wah, tetap in-house. Orang kalau udah berkutat dengan manufacturing, itu udah susah sih. Kayak udah senang aja di situ gitu. Iya, seru. Enggak seru. Ya. Buat gua serunya tuh di R&D-nya. Oke. Pas research. Benar sih. Gua melahirkan seru. Bayi baru, quote on quotes gitu ya. Iya. Bayi baru itu tuh seru banget. Iya, pas seru. Jadi tuh, keren. Baju juga sama gitu kan, sih. Gitu kan. Kalau punya anak, pas ngerawatnya kalau bisa kasih ke emaknya aja kan. Iya. Oke lah, gitulah. Nah, sekarang masuk ke maksudnya kayak operasionalnya si Cairo Food. Kita bicara kayak nentuin stok awal. Jadi misalnya lo produksi nih bumbu baru nih. Bumbu A misal. Lo produksi, lo akan langsung kayak samain kayak yang lain, atau lo biasa akan gimana dulu? Kita tuh ada min max ya. Min max, jadi ini stoknya nih minimumnya berapa, maksimum berapa. Kan itu by feeling aja sih. Kita udah tahu lah kayaknya bumbu ini nih peminatnya sedikit nih. Kecil aja. Oh, lo akan katakan biasa di angka berapa? Selusin kah? Misalnya kayak gitu. Iya, selusin aja. Kalau itu. Ini malah kalau yang super duper rare ya, mungkin gua hanya produksi ketika ada order. Tapi gua bisa produksi saat itu juga. Cepat. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada bumbu apa ya? Pastirma misalkan, bukan pastrami, beda ya, pastirma. Ini tuh nggak semua orang tahu, dan andaikan tahu pun juga masaknya tuh ribet gitu loh cara bikinnya. Itu apa itu? Itu loh yang daging mentah, di curing, kasih garam, berapa hari. Kayak aging gitu? Iya, drying, curing kalau sebutnya istilahnya ya. Kalau aging kan kadang ya cuman ditaruh di lemarinya itu ya. Kalau daging tuh ada dry age ya, dry age. Bukan aging, bukan, ini di curing, di asin, kasih garam, terus nanti sampai airnya pada turun semua, baru dibalurin lagi sama si bumbu itu, terus baru dikeringin deh tuh. Itu lo bikin? Ya, kita bikin gitu. Si itunya kita bumbunya ada, dagingnya juga ada. Cuman kan kalau bumbunya coba siapa sebutin di Indonesia yang mau bikin daging itu? Karena yang rutin bikin. Karena yang dijualnya juga hanya orang tertentu yang tahu. Nah itu gue nggak akan nggak mungkin nyetok. Tapi kalau orang mau beli, baru. Dan so far selama 3 tahun 4 tahun belum ada yang beli. Iya. Tapi gue kenapa rilis aja gitu kan? Ya entah juga ketemu kok ininya jodohnya. Iya. Ini makanya keuntungan in-house production tuh di situ aja sih. Jadi kayak lo mau kapan, set lo bisa atur tuh manufacturing alurnya gitu kan. Ini stop, ini maju, ini jalan, nih hijau nih merah gitu. Itu keuntungannya. Setuju. Keuntungan in-house tuh itu. Dan kalau di fashion biasanya gue nentuin stok awal itu biasa nempis dulu deh, setengah lusin gitu. Nanti lihat kalau dia bagus 12. Bagus lagi 24. Makin bagus 48, setelah itu kerannya didol aja udah. Gitu. Biasa kalau di fashion. Kalau gue gitu, karena gue punya in-house production. Oke. Nah, forecast produk. Biasanya lo ngelakuinnya gimana? Nentuin forecastnya? Ini kan orang suka lolos ya. Gimana ya? Based on sejalannya aja ya. Oh, lo nggak ada yang tek gitu. Ada kayak ini pokoknya harus tersedia. Kalau sudah limit sekian dia harus tambah lagi gitu misalnya. Kalau kita tuh tadi mainnya hanya di min max aja sih. Di min max. Jadi pokoknya minimum sekian, maksimum sekian. Nah, kita hanya mengaudit itu setiap 3 bulan sekali. Oh, lu jarak panjang ya? Iya, jadi 3 bulan sekali kita baru cek data penjualan. Oh Pak, ternyata 3 bulan terakhir ini datanya naik Pak. Yaudah min max harus kita tentuin saat itu juga, kita rubah. Jadi ada kayak rapat
bukan rapat ya, khusus lah 3 bulan itu tuh ada meeting lah gitu. Khusus untuk penentuan min max itu. Itu pun juga nggak ada rapat yang gimana-gimana sih, Iya, cuma langsung angka keluar data sekian. Coba data ini. Oh ya udah, ini otomatis harus berubah sekian. Udah ada kalkulator juga. Oh, lu main long game ya? Maksudnya kayak long panjang lah ya gitu. Iya gitu. Lu nggak main yang kayak bulanan lah gitu. Oh, beda sih sama fashion ya, memang beda dunia, sih. Beda. Kalau gua biasanya kalau di kita itu biasa tiap Sabtu admin udah ngeluarin tuh forecast. Waduh, gue langsung lihat duit lagi nih keluar kan. Ya udah. Langsung tuh dihitung. Oke, Senin stok ini produksi, ini hold. Enggak sih. Karena kita bisa instan produksi satu juga. Jadi kayak setengah jam tuh udah langsung keluar bisa berapa ratus. Oh, karena bahan bakunya malu semua udah karena ada bahan baku udah ready. Gue lupa. Jadi nangkap ya, di gua tuh bahan baku ready. Jadi nggak ada begitu-gituan. Karena kita udah menentukan min max tuh ada 2. Ada min max produk, ada min max bahan baku. Jadi bahan baku itu kita memastikan untuk dia tuh at least buat 3 bulan tuh udah ready semua. Jadi kenapa itunya tiap 3 bulan? Karena emang stocking kita untuk 3 bulan. Di belakangnya 3 bulan. Udah sih, ini kalau order isinya tiba-tiba naik 3 kali lipat juga kita ready karena itu udah buat 3 bulan. Nah, kita kalau udah dia sentuh minnya, itu akan gitu langsung pesan ke supplier. Untuk dikirim. Iya, kalau gue karena bahannya nggak bisa di software yang gue pakai itu malah itu udah otomatis. Jadi kalau dia nyentuh min, software itu akan ngubungin supplier sendiri. Untuk pesan. Yang manufakturin tadi tuh ya? Yes. MRP lah. MRP itu dia langsung ngubungin ke supplier kirim barang. Kita bisa nggak tahu aja tiba-tiba. Loh. Tiba-tiba datang barang gitu. Barang datang. Tiba-tiba nyampe, siapa yang pesen nih? Nah, kayak di rumah kan, laki bini siapa nih yang pesen nih paket nih. GoFood. Siapa yang pesen paket nih? Bisa seperti itu. Tapi kita tidak aktifin itu karena kalau kita aktifin sistem itu akan kita otomatis akan setuju dengan harga dari supplier. Sedangkan harga itu bisa naik turun. Lo akan tetap cross check dulu lah ya. Iya, jadi kita sistem itu ngasih tahu ini udah harus PO. Tapi kita nggak set itu otomatis. Lo alertnya aja lo mainin gitu ya. Yes. Alarmnya lo mainin. Oke. Nah, itu sudah tadi kita bicara brandingnya udah. Marketingnya, konsepnya udah. Operasionalnya udah. Nah, ini yang paling PR. HRD-nya. Kita mau bahas HRD-nya. Oke, HRD. Kayaknya. Lo kalau nyari, ini ada pegawainya lagi di sini, biarin. Ini tim video editor. Tim video editornya dia. Nah, lo kalau nyari pegawai biasanya gimana? Ini. Oke. Banyak boleh keluar. Gak apa-apa, mereka tahu kok. Mereka hari pertama tuh datang langsung gua kasih tahu dulu. Lo begini. Enggak, gue tahu dulu. Lo tau gak kenapa yang sebelum lo gue keluarin? Bener gak? Bener ya? Bener. Emang sih kejam banget sih bapak ini. Nggak kejam sih, dia lebih ke strike to the point dia tuh. Itu serah mereka lah. Lo nyari pegawai biasanya lo cari gimana? Kan berarti di lo ada level yang ilmunya, edukasinya nggak usah tinggi-tinggi banget. Kemudian ada level yang memang perlu yang sudah edukasi lah ya gitu. Nah, lo biasa kalau nyari nih, kita mulai dari yang level nggak perlu yang pinter-pinter amat nih. Nyarinya based on preferensi atau tetap lo posting di satu tempat gitu? Somehow pinter tuh penting. Maksudnya pinter tuh lebih ke nalar gitu ya? Nalar. Common sense-nya jalan loh, Pak. Ini langsung tek gitu dia. Iya, itu tuh ternyata di gua penting. Gitu. Even di level yang paling bawah sekalipun, karena akan repot, Pak. Misalnya ya contoh, misalkan kurir. Kalau kurir ini nggak cepat nangkap gitu ya, cepat nangkap, itu akan menghambat proses pengantaran. Misal dia ngantar ke 3 tempat atau 5 tempat misalkan. Iya. Misal di sini ada demo. Iya, dia harus bisa ngatur lah. Harus langsung bisa mitigasi lah, gampang. Iya, kita tuh pinginnya setiap pos itu bisa berpikir sendiri. Kita pinginnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah postingnya di mana gitu? Iya, lo nyarinya pegawai nih, Pak, saya ada saudara nih gitu. Nggak mau. Nggak ada kayak gitu. Sama, kalau gitu sama. Gue selalu berusaha menghindari orang yang ada di wilayah yang sama. Itu kalau bisa jangan. Oh iya, apalagi kalau laki bini. Waduh. Nanti ada konflik di situ lah biasanya. Terus kalau untuk yang kayak daily worker gitu ya, maksudnya yang kayak apa ya, staff produksi mungkin? Staff produksi tuh kalau di lo berarti perlu yang
experience banget kah apa yang enggak, kita ajarin semuanya dari awal Oke. gitu ya. Itu kayak di OLX Iya sangat sih. efektif sekali. Gue nyari mbak di rumah pakai OLX. Nah ya, lu mau cari kurir, cari apa daily worker, asisten, atau kalau kata Cimehong pembantu gitu, Iya. kata Cimehong ya, apa itu carinya di OLX. Pakai OLX. Iya, Oke. gitu. Kemudian terus sisanya nah, gue naruhnya di Glints. Sama loh. Sangat rekomen. Iya. Glints nggak mau naruh di sini. Saya juga pakai soalnya. Walaupun dia ada paket premium ya sekarang ya VIP atau kalau nggak salah. Iya. Tapi masih yang ya oke lah. Iya, yang nggak oke tuh yang ini loh. Ya kalau nggak salah ya. Itu mahal banget tuh. Iya, itu buat direktur lah kalau yang level-level agak korporat lah, korporat. Iya, itu korporat. Pakai kita itu. Yang ece-ece nanti pakainya Glints saja. Disensor. Oh iya. Nanti disensor Mas yang. Tapi gitu. Glints tuh sama ini ya kayak yang ngelamar tuh mesti kayak muda, fresh. Iya. Kebanyakan gitu masih loh. muda, yang umur 45 ke atas tuh jarang sekali. Jarang. Ya. Gue juga ngebatasin. Tapi gue pakai Glints itu memang kalau yang buat nyari host live, gue biasanya nyari di situ. Terus buat apa ya, orang editing, walaupun drama akhirnya gitu kan. Walaupun drama, tapi kayak tukang jahit di gue atau finishing OLX gitu, OLX atau Facebook biasanya. Sip. Gitu. Kemudian training. Nah kita mulai nih dari yang daily worker. Lo training mereka tuh biasanya langsung lo cemplungin, terus ada yang guide di situ atau lo tetap lo guide dulu? Baiknya yang benar itu ada namanya apa sih? Bukan inbound, aduh kok gue lupa ya. Ada namanya, kayak bukan sharing knowledge. Ada dia tuh kayak dia turunin ilmunya, nanti dia yang ini gitu. Aduh gue lupa ya, lagi. Ya itulah pokoknya. Inbound, in transit, apa gue lupa. Pokoknya iya. Ada fase dia tuh di training lah, masa training. Tahu dulu. Masa training berarti ya. Dan yang benar menurut gue adalah either video atau tulisan. Oh, bukan dicemplungin, dijorokin langsung? Enggak, dia harus tonton videonya. Kan capek Pak, kalau ada berapa orang mau ulang terus ngajarinnya. Lo bikin video rekaman sekali aja cukup. Oh, terus dia nonton. Ya, kalau di gua ada namanya employee handbook. Mungkin di podcast sebelumnya ada employee handbook. Itu mereka suruh baca dulu. Nah, kalau udah harusnya ya gue tuh bikin video aja. Jadi dijelasin semua di situ. Habis itu dites. Nah, tapi kalau nggak ada, ya udah cemplungin aja langsung. Oke, caranya gini gitu. Iya, langsung set. Yes, gitu. Sama-sama. Kalau gue juga training itu biasanya yang kita lakuin adalah gue nanya dulu, pernah pegang mesin industri nggak? Pernah. Ya udah kita suruh dia ngerjain satu produk, kita lihat, oke, jahitannya ini bisa ya kurang lebih lah Terus ya udah dia pulang, besok langsung balik, langsung kerja gitu. Yeah. Dan biasanya itu seminggu lah kita lihat gitu. Kalau seminggu atau 2 minggu lamanya dia nggak ini, ya mohon maaf gitu. Karena kan kita berkejar dengan, apalagi kalau manufacturing kan proses kan gitu. Yeah. Itu yang masuk video editing ya. Mbak. Udah 3 bulan ya. Udah 3 bulan dia ya. Kamu habis ini panjang sama Bapak nih. Pertanyaannya mau panjang mau pendek. Oke. Kemudian namanya kan pegawai ya. Mereka kan lebih apa ya? Ini ya nggak apa-apa lah ya. Karena mereka yang akan lebih sering bekerja dibandingin owner. Owner kan biasanya tinggal yang berpikir kan, kayak main zoom out-nya aja. Harusnya gitu ya. Harusnya kan begitu kan, gitu. Zoom out-nya gitu kan. Dia tinggal udah tinggal mantau lah gitu. Yeah. Nah, men-treatment pegawai itu biasa lo gimana? Tergantung ya. Kalau di gue mungkin kalau di produksi nggak terlalu yang pusing ya. Maksudnya agak lebih mudah untuk di replace ya. Maksudnya gitu. Tapi kalau untuk tim-tim yang lain, gue akan berusaha apa ya? Kayak gue bilang sama mereka sih. Maksudnya kayak gue pengennya tuh long term gitu loh. Jangan sebentar. Jangan sebentar. Long term tuh dalam saya mohon pokoknya dulu. Gue tuh maksudnya gini loh. Even kayak apa ya? Contoh misal ada QC misalkan. Ya gue bilang target gue tuh lo nggak jadi QC seumur hidup gitu loh. Harus up ke atas. Iya gitu kan. Gue pengennya tuh kita bikin agency khusus buat QC misalkan. Jadi perusahaan-perusahaan atau UKM-UKM lain bisa pakai bantuan kita untuk edukasi dan lain-lain. Jadi kita bikin satu firm tersendiri gitu loh. Atau misalkan kayak tim video misalkan ya udah bikin agency
kalau misalkan posisi worker aja biasa gitu misalkan, itu ya nggak pusing-pusing banget lah, ya kan. Tapi kalau misalkan level-level yang lain nih, gue selalu bilang sama mereka, karena kita juga masih baru, kita pingin bikin grup misalkan, ya kalau misalkan kayak video editor deh misalkan gitu. Ayo gimana caranya kita bisa jadi agensi yang besar. Jadi nggak cuman kalian kerja buat Cairo Food-nya. Ini tuh di sini kalian cari pengalaman gitu kan. Misalkan kayak alhamdulillah nih kemarin baru ada perusahaan yang dia misalkan bikin video masaknya di kita. Misalkan nanti kan first client nih. Ya oke, coba kerjain gimana. Jadi nggak cuman kita doang, maksudnya nggak cuman mereka bekerja untuk Cairo Food tapi untuk klien yang lebih banyak lagi. Oh, tapi yang Maklon dulu udah banyak kan? Oh, maklum banyak alhamdulillah. Lo bikin nggak video production mereka tuh ketika bumbunya lagi dibuat terus ini? Itu kurangnya itu lo ya. bikin. Iya, Itu setuju. Itu Mbak ya tak kasih tahu ya. Saya belajar dari tempat teman saya tuh dia bikin. Dan setiap mau keluar produk dari pabriknya itu sama dia tuh dibuat videonya, video produk. Jadi orangnya dipanggil nanti seakan-akan dia datang ke pabrik terus direkam. Ya pokoknya gitulah. Itu jadi ini. Udah itu treatment buat itu. Iya. Tapi lo ngajak nggak pegawai lo keluar? Kita ayo gathering yuk gitu. Lah ini keluar nih diajak. Oh iya. Sekarang logikanya gini ya, ngapain mereka mending di kantor kerja ya kan? Iya. Dan ngapain gue ajak keluar? Beli minuman barusan. Satu puasa sih sayangnya ya. Waduh. Jadi maksud tuh mereka diajak keluar tuh ya mereka benar ngeliat di studio orang lain tuh seperti apa loh. Kan kita juga punya podcast kan. Iya. Mereka lihat di luar tuh seperti apa. Kalau logikanya mending mereka di kantor produksi. Tapi kan gue ngajak biar apa? Biar mereka juga nambah ilmu, insight, nambah pengalaman dan lain-lain. Tapi ada gathering di lo. Maksudnya kayak jalan deh kita kemana gitu atau makan bersama. Terakhir kali kayaknya sudah berapa tahun yang lalu ya kalau untuk keluar. Iya. Tapi kalau makan sih ya kadang gue terkadang suka beli apa makan gitu ya. Dan kita kan tiap hari R&D ya riset ya. Iya. Tiap hari gue bagi makanan terus Pak. Oh iya benar ya. Tiap hari hampir tiap hari. Iya. Bagi ini bagi gitu. Oh, oke. Apalagi kayak kurir ya maksudnya itu kayak selalu yang di nomor satu kan itu dulu gitu loh. Kesian sih. Jadi kayak ada sesama kan apa ya, buat pokoknya ada makanan berlebih buat produksi lo kan. Lo sempet videonya nggak sih? Yang mana video sih? gue yang kalau R&D tuh. Oh iya tahu. Satu meja full. Makanan semua. Iya, satu meja full. Setiap hari kalau lagi R&D ya. Iya. Itu kan gue nggak mungkin cobain semua, paling cuma potong seiris ya. Makan, jalan, kasih note gitu. Iya. Sisanya mau ngabisin siapa? Bagi-bagi. Teman-teman lah yang penggemukan jadinya. Gitu. Iya. Kalau di kita biasanya kita itu terakhir gue itu pegawai itu gue suruh ini pergi ke karaoke. Oh, oke. Gue kasih duit, nggak kasih duitnya sih. Gue udah pesenin roomnya, gue udah pesenin makanan. Plus LC-nya. Plus LC-nya. Enggak. Kan perempuan, ibu-ibu. Oh, oke. Gue kasih ruangannya, gue kasih makannya, terus mereka yang pergi kan. Dan mereka tuh pas mau pergi nanya, bapak nggak pergi kata dia, bapak sama ibu nggak pergi. Udah kamu aja lah yang pada nyanyi gitu. Ini trik ya. Jadi biar nanti pas sampai besok kerja, shoot. Nggak ikhlas dia. Enggak itu maksudnya. Jadi mereka juga nggak sumpek gitu kan. Gue juga sumpek masalahnya gitu. Apalagi mereka kan yang tiap hari berkutat dengan itu gitu. Jadi biasanya kita kasih itu. Tapi dengan catatan semua berjalan mulus. In tuh kayak mereka tuh memang kerja rapi. Dan memang kita harus kasih lah itu dedikasinya kan harus kita hargai gitu kan. Sesekali lah kita bawa. Dan makan tuh gue sama. Makan gue tetap kita rutin kayak ada setahun tuh bisa 2-3 kali lah makan yang bener gitu. Makan bener. Dan pegawai sama owner itu gue selalu diajarin sama bokap, makan apa yang mereka makan supaya lu bisa tahu gitu. Jadi jangan kayak, tapi enggak loh, di tempat gue tuh pegawai gue bisa makan ayam, gue cuma makan telur ceplok doang. Bisa ya? Iya begitu. Karena sampai kesian pegawai tuh, Pak kita bawain ayam bakar buat bapak. Aduh kesian banget gue diumpanin sama pegawai gue. Tapi ya udahlah gitu. Nah jadi treatment tetap harus ada lah ya. Iya, tiap tempat beda-beda. Iya, gua sudah pernah menjalankan itu dulu, tapi karena satu somehow dan lain running hal, gitu ya. kita stop itu gitu kan. Gitu. Ya ini pokoknya beda-beda tiap tempat, tapi ada lah gitu, ada konsepnya yang biasanya menyesuaikan dengan kondisi tempatnya sama pegawainya biasanya seperti apa. Iya. Gitu. Nah, terakhir setelah ini semua udah kita bahas nih, brandingnya udah, risetnya udah, marketing, finance, operation, HR-nya terakhir bahkan udah. Nah kalau orang mau bisnis, lo punya kiat-kiat itu buat orang apa? Mau bisnis ya? Iya. Niatnya benerin dulu. Niatnya benerin. Mau ngapain, mau buat apa. Terus
baca buku, ikut training, workshop gitu ya. Iya. Terus mau murah mahal ikut pokoknya. Ya, ikutlah gitu ya. Iya. Ikutlah workshop sampai di level lo jenuh. Oh iya gitu. bener. Kalau di level lo jenuh, udah jenuh tuh berarti kayak udah stop. Udah cukup lah udah. Cukup. Karena udah ya. Terus apa lagi ya? Baca buku itu sih paling ya. Kalau untuk sisi keilmuan ya. Terus sometimes gimana ya? Penting untuk lo. Jadi gini, gua itu dulu ya, gua ngerasa gua kayaknya gua berkarya lah ya, ada pencapaian-pencapaian tertentu gitu. Tapi satu saat gue lupa diri gue sendiri. Jadi gue tuh sampai yang kayak apa-apa tuh confidence gue hilang gitu loh. Jadi gue nanya orang, menurut kalian pendapat kalian gimana? Jadi kebanyakan nanya pendapat orang. Jadi akhirnya gue sadar sendiri kayak enggak, gue nggak butuh nanya pendapat orang. Sometimes lu harus ada egonya lu, sombongnya lu, pokoknya yang kayak gitu-gitulah ya, powernya lu. Sometimes di beberapa waktu lu butuh harus ada itu, lu harus ada itu. Gitu. Ya, menurut gue itu. Jadi itu bukan suatu hal yang jelek ya, menurut gue. And then karena kalau lu terlalu baik, terlalu soft, atau terlalu nanya pendapat orang ini itu segala macam, nggak bagus juga sih. Lo wasting time dan itu nggak bagus. Dan gampang terinfluence. Itu yang bahaya. Ngambang gitu lo. Lo kan leader. Iya. Semua jadi yang ke kiri enggak, ke kanan enggak. Orang harus follow lo, bukan lo yang follow mereka. Benar. Nah, pertanyaan terakhir. Lo lebih suka punya tahu banyak hal tapi cuma di atasnya doang, atau lo tahu satu hal tapi lo dalam banget di situ? Nih gue pernah ditanya soalnya. Tahu banyak hal tapi walaupun cuma di atasnya doang. Reasonnya? Karena gue yakin gue bisa masuk ke detail ketika gue butuhin. Oke. Contoh. Iya. Misal, gue kan gak ada background bumbu, Pak. Iya. Ya kan, gak ada background bumbu. IT banget malah. IT banget kan. Tapi ketika gue butuh untuk R&D, ya gue fokus, gue belajar apa yang dibutuhkan untuk gue fokus riset belajar misalkan. Butuhnya ini. Ya udah gue dalemin. Tapi kalau gue nggak tahu luarnya, mau masuk juga agak bingung, agak susah. Iya. Kalau gue juga sama. Gue tuh yang tipe tahu banyak hal walaupun cuma di atasnya doang. Karena itu kepake banget buat approach orang. Jadi kayak orang ngomong apapun gue bisa nyambung gitu. Gue bisa nyambung. Dan itu kan modal awal kayak lu buat pitching kan, bukan pitching lah ya. Approach orang, networking, terus dapetin job apa gitu. Itu penting, kepake sih kalau itu. Nah, jadi itu. Jadi nih teman-teman, gue kasih tahu terakhir, ini yang kita buat, yang gue buat, dan gue minta tolong sama Fatih untuk buka banyak hal di sini. Sebenarnya ini kayak keinginan gue. Jadi keinginan gue adalah, ya gue udah di posisi ini, gue pengen adalah yang bisa kepake buat orang gitu. Jadi kalau gue sampai misalnya nih, gue udah ulang-ulang lah ngomong biasa sama bini gue ngomong. Kalaupun gue lewat nih, nggak ada umur, paling nggak gue ada satu hal yang bisa gue titipin ke orang gitu. Maksudnya kayak ilmu kayak gini-gini kan mereka bisa nonton ulang-ulang, kemudian mereka bisa mulai bisnis tuh ternyata begini. Jadi ada manfaatnya sedikit lah gitu. Makanya gue panggil lo, orang yang gue tahu. Berapa tahun kita berteman? 2003. Jadi berapa tahun? 22 tahun, 23 tahun. Saya sama dia tuh sama kamu kali umurnya. Sama siapa? Sama tuh pegawai tuh berapa umurnya pegawai lo? Apaan? 23 tahun. Dia 23 tuh. Nah, kamu lahir berarti saya baru berteman sama dia. 23 tahun. Iya, jadi karena lo termasuk orang yang yang lama banget lah ya, gua kenal. Jadi menurut gua pas, dan gua tahu betul udah proven banget lo nge-build bisnis. Jadi pas banget buat bahas ini. Dan ini teman-teman bisa dipakai video ini, mau di-share, pokoknya yang penting jangan dipotong, dipelintir gitu ya. Pakai ini buat buat apa ya? Guiding kalau mau mulai bisnis tuh stepnya ada gitu. Jadi jangan kayak si buta dari gua hantu meraba ini, jangan gitu. Dan terakhir, jangan mau ikut perang harga. Hidup seller. Gitu. Thank you Oti ya. Thank you udah datang. Thank you timnya nih udah datang ya. Ini bukan studio saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kamu udah lihat gitu kan. Dan dibawa gathering sama bapak ini keluar. Dibawa jalan-jalan. Pegawai lu. Oh iya. Kalau keluar tuh at least tuh selalu gue tawarin makan, minum. Iya, tapi puasa. Kesian. Satu puasa, satu enggak. Iya, aduh, kesian sekali. Gitu. Thank you Oti. Thank you udah datang ya. Mudah-mudahan sukses terus, Kaironya lancar. Dan amin.
semua rencana di belakangnya Kairo tuh semua bisa terlaksana semua. Buat teman-teman juga mudah-mudahan sukses lancar usahanya semua. Thank you ya. Thank you udah diundang. Jangan lupa guys, ingat bumbu, ingat Kairo. Oh iya, mantap. ingat baju bayi apa? Ingat baju bayi, ingat baby gear project. Ingat baju bayi, ingat baby gear project. Oke, siap. Ingat podcast. Ingat podcast, ingat titik terang sama Spice Guy. Thank you. Ingat apa lagi? Ingat nggak ada, udah. Thank you lah udah pokoknya. Ya udah, ingat bini di rumah.